Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Aurelia dengan NIM 1504620074. Hari ini akan mempraktekkan cara memasak dengan teknik blanching, boiling, dan steaming. Teknik pengolahan yang pertama akan saya lakukan adalah teknik steaming. Pada teknik steaming ini saya akan memasak nasi dengan cara steaming, yaitu bahan-bahan yang diperlukan adalah beras dan air untuk diaron. Pertama-tama, bersihkan beras dengan cara dicuci menggunakan air yang mengalir. Tahap selanjutnya, panaskan air hingga mendidih dan kemudian bisa dimasukkan beras yang telah dicuci. Ini beras yang telah dicuci. Kemudian setelah airnya mendidih, masukkan beras. Aduk hingga aron. Setelah air sat, matikan kompor dan pindahkan ke tempat yang lain. Setelah itu panaskan dandang untuk step selanjutnya. Setelah dandang mendidih, masukkan nasi yang telah aron secara perlahan ke dalam dandang. Setelah nasi semua masuk ke dalam dandang, tutup dandang dan tunggu hingga 45 menit. Setelah nasi dimasak selama 45 menit, nasi sudah matang dan bisa dipindahkan ke piring jika ingin dimakan. Ini dia hasilnya. Untuk teknik yang kedua adalah teknik boiling. Pada teknik boiling ini saya akan merebus telur dengan 3 tahap pematangan telur, yaitu soft boiled egg, medium boiled egg, dan hard boiled egg. Yang pertama saya akan membuat soft boiled egg. Bahan-bahan yang digunakan adalah telur yang langsung dari kulkas, air, dan air dingin atau es. Langkah yang pertama, nyalakan kompor dan didihkan air. Setelah air mendidih, kemudian bisa dimasukkan telurnya. Setelah air mendidih, masukkan sedikit garam dan kemudian langsung masukkan telur yang langsung dari kulkas ke dalam air selama 6 menit. Setelah 6 menit, angkat telur dan kemudian pindahkan langsung ke air dingin atau air es untuk menghentikan proses pematangan. Setelah telur direndam dengan air dingin atau air es, pecahkan telur. Ini dia hasil dari soft boiled egg. Teknik boiling yang kedua adalah saya akan masak merebus telur dengan kematangan medium boiled egg. Caranya sama, yaitu rebus air hingga mendidih. Setelah mendidih baru bisa dimasukkan telur ke dalam air. Setelah air mendidih, masukkan lagi sedikit garam dan kemudian masukkan telur selama 8 menit. Setelah medium boiled egg mencapai 8 menit, angkat dan pindahkan ke air dingin atau air es untuk menghentikan proses pematangan. Selanjutnya, masukkan telur selanjutnya untuk melakukan hard boiled egg, yaitu selama 10 menit. Setelah telur medium boiled egg direndam dalam air es atau air dingin, angkat dan pindahkan ke piring, kemudian retakan dan kemudian kupas kulitnya.
Ini dia hasil dari medium boiled egg. Setelah hard boiled egg setelah direbus selama 10 menit, matikan kompor dan pindahkan kembali ke dalam air es atau air dingin untuk menghentikan proses pematangan. Ini dia hasil dari hard boiled egg. Selanjutnya adalah proses memblanching. Dalam proses blanching, saya akan masak pecel. Bahan-bahan yang digunakan adalah kangkung, wortel, kacang panjang, dan toge. Tahapan selanjutnya adalah cuci semua bahan hingga bersih dengan menggunakan air keran yang mengalir. Setelah semua sayur dicuci, kemudian rebus air hingga mendidih. Setelah air mendidih, masukkan sedikit garam. Kemudian masukkan sayur yang pertama, yaitu wortel, karena butuh waktu yang lumayan lama untuk merebusnya, yaitu sekitar 5 menit sampai 6 menit. Setelah wortel direbus selama 5 menit, angkat dan pindahkan ke dalam air es atau air dingin. Selanjutnya sayur yang direbus selanjutnya adalah kacang panjang. Selanjutnya sayur kacang panjang direbus hingga 5 menit sampai 6 menit juga. Setelah kacang panjang direbus selama 5 menit sampai 6 menit, angkat dan pindahkan ke dalam air dingin atau air es. Selanjutnya adalah sayur toge dengan waktu yang sebentar saja, sekitar 3 menitan. Setelah toge direbus, angkat dan pindahkan ke air yang dingin atau air es. Sayur yang terakhir direbus adalah kangkung. Ini hanya sebentar saja hingga kangkung layu. Setelah kangkung layu, angkat dan pindahkan kembali ke dalam air es atau air dingin. Ini dia hasil dari teknik memblanching, yaitu pecel sayur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.